Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Zakat TV kembali lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini saya kedatangan bintang tamu yang mungkin agak asing kita dengar, tapi siapa bilang dia mempunyai kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Assalamualaikum Mbak Indah. Waalaikumsalam, Mbak. Mbak Indah, ceritain dong bagaimana hadirnya XL atau Extra Large Community ini. Asal udah lama ya, udah hampir sekitar 8 tahun nonton ini. Jadi dia berdiri itu untuk wanita yang berbadan besar. Selain lebih percaya diri, tapi juga kita juga mengenal untuk sehat, seperti itu. Terus banyak kegiatan-kegiatan lain lah ditujukan. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya, jadi awalnya kalau pendirinya sendiri namanya Riri Bogar. Jadi awalnya dari butik, kalau nggak salah dari butik. Berbadan besar, banyak yang keluh kesah, suka ngobrol, saya ini gimana ya biar bisa pede, bisa ini. Akhirnya kumpul 1, 2, 3, akhirnya terbentuklah komunitas tersebut. Iya, sampai sekarang. Iya. Nah, sekarang sudah ada berapa peserta yang ikut dalam komunitas ini? Udah hampir 10.000 lebih ya. 10.000 seluruh tersebar. Indonesia. Iya. Seluruh Indonesia. Iya. Dan awalnya memang dari mulut ke mulut saja Iya. informasinya. Karena sama Facebook ya, tetap ya. Kegiatannya apa aja Mbak yang ada di Kegiatan- Extra Large Community ini? Kita ada fashion, ada charity, gathering tiap bulan. Jadi tiap bulan kita ada kumpul-kumpul gitu, biasanya nggak hanya untuk fun aja, tapi biasanya kita ada seminar kesehatan, ada berbagai tips untuk berpakaian seperti itu. Dan ya karena banyak dari komunitas ya, jadi banyak berbagai profesi saling sharing aja. Bedanya seperti itu sih. Nah, kalau bisa dibilang berarti kalau notabene yang dibilang extra large itu memang berat badan yang berapa kilo sih Mbak yang bisa tergabung? Sebenarnya yang kurus juga bisa bergabung kok, Mbak. Oh iya. Karena juga ada yang minta gitu kan, mau bergabung gitu. Tapi rata-rata kan yang mungkin 80 ke atas ya. 70-80. Kadang-kadang ada yang 9. Ini perempuan semua atau memang ada laki-laki? Ada laki-laki. Oh, ada laki dan perempuan. Iya, tapi mayoritas banyak perempuan sih. Gitu. Cuman yang berbadan seperti Mbak juga ada yang ikut sama kita gitu. Jadi sebenarnya nggak wanita itu kan suka tidak puas dengan bentuk tubuh ya. Jadi kadang-kadang even dia kurus pun dia merasa gemuk. Iya, jadi kadang-kadang padahal sudah sekurus itu ya, gimana kita yang gemuk masih. Kalau dibilang gemuk itu saya seperti apa berarti? Kurang lebih sih kayak gitu, 80-an ya kalau. Nah, untuk seminarnya sendiri apa saja sih biasanya materi yang diberikan kepada peserta? Biasanya mengenai pastinya mengontrol berat badan, diabetes, terus kesehatan dan kecantikan, lebih banyak seperti itu. Jadi kita juga memberi kesadaran ya terhadap wanita besar, bertubuh besar, bahwa walaupun kita bertubuh besar, kita harus tetap cantik, tetap sehat, memperhatikan kesehatan, dan terlihat lebih nyaman dengan tubuh kita. Dan yang pastinya harus percaya diri. Betul. Percaya diri, benar ya. Betul. Nah, dari anggota tadi yang 10.000 orang, berarti semuanya itu masih melakukan kegiatan yang sama. Masih Melakukan kegiatan sama untuk komunitas ini ya. Biasanya nih kalau misalnya tadi selain seminar atau ada nggak misalnya memang lebih ke sosialnya? Oh ada. Biasanya kita ke tempat yatim piatu, ke anak-anak yang di bawah kolong, terus ngadain belajar telling story ya, kayak gitu. Storytelling. Story. Terus bagi-bagi hadiah biasanya kayak gitu sih. Tapi setelah Mbak Indah mengikuti tadi Extra Large Community ini, semakin percaya diri nggak Mbak? Iya. Nah, kalau waktu awal sebenarnya apa sih yang Mbak keluh kesahkan sehingga pengen bergabung ke dalam Extra Large Community ini? Saya kalau menurut orang katanya saya percaya diri, tapi saya merasa saya nggak percaya diri sampai saya ketemu komunitas ini. Gitu. Saya lihat waktu itu dari teman saya gitu, beberapa bilang ini ada komunitas besar nih gitu. Terus saya datang ke acara mereka waktu itu untuk fashion show di salah satu mall Jakarta. Saya datang, saya kaget, ternyata dia lebih pede daripada saya, dan mereka nyaman dengan bentuk tubuh mereka gitu. Jadi
dari situ ya udah saya merasa tumbuhlah kepercayaan ya, diri yang semakin mantap ya. Iya, yang penting maksudnya tetap kita sehatnya itu di ini, karena tetap kan juga ada yang lebih besar daripada saya loh. Iya. Ada ya. Ada yang lebih besar daripada saya. Tapi balik lagi sebenarnya apapun yang sekarang kita kondisikan, kita harus bersyukur ya. Betul. Cuma tinggal menjaga bagaimana ke depannya memberikan asupan yang justru nilainya lebih buat kesehatan, Betul. lebih ke gizi. Kalau misalnya sekarang Mbak Indah, ada nggak makanan-makanan khusus yang benar-benar dijaga? Ada nasi. Nasi tidak boleh. Nasi sih boleh, cuman mungkin Tidak dikurangi ya. dikurangi. Karena kan gulanya kita ada terlalu tinggi lumayan, karbohidrat ya. Kayak gitu. Dan Jadi itu memang setelah Mbak mendapatkan seminar itu, nasi itu termasuk salah satu yang memang mempunyai peran penting untuk menambah berat badan. iya, dikurangin aja sih. Karena kalau dihilangin kan kita nggak bisa totally. Tapi bisa dikurangi, terus diganti dengan yang lain seperti kentang kayak gitu. Dan itu kalau nggak salah harus rebus-rebusan ya. Iya. Nah, kalau untuk menu lauk pauknya vegetarian juga nggak, Mbak? Enggak. Oh, nggak apa-apa. Enggak. Jadi gini, kalau misalnya sebenarnya yang Jasio tuh pola makannya dalam arti makan tuh boleh banyak tapi sering. Makan boleh banyak tapi sering. Jadi tidak boleh banyak tapi sering. Boleh banyak tapi sering. Wah, gimana Mbak? Jadi biasanya gini kan orang pola sehari 3 kali 3 makan. kali, Kan? iya. Nah ini dia bisa 5 kali 6 kali, tapi dia porsinya dikit-dikit gitu. Oh, tapi sering. Tapi sering. Dan itu impactnya bisa menurunkan berat badan? Bisa. Aku pernah coba soalnya. Polanya seperti apa Mbak? Misalnya makan pagi, kita bisa share ya ke teman-teman sahabat Zakat TV. Jadi kalau pagi biasanya makan minum susu atau salah satu gitu, makan roti atau teh. Nanti jam 9, jam 10 kayak snack, tapi itu buah. Atau boleh makan crackers. Nanti jam 12 makan nasi, jam 2 lagi nanti Entar dulu, aku potong. Jam 12 makan nasi itu dengan menu dan lengkap pas saat 5 sempurna? Iya. Ya. Terus nanti jam 2, jam 3 boleh minum. Tapi dengan catatan nasinya dikurangi. Iya, nasi Oke. dikurangin. Jadi jam 2, jam 5 boleh makan lagi. Jam 2, jam 3 boleh makan, terus makan crackers atau makan kayak buah kayak gitu-gitu. Makan kalau nggak pakai nasi juga bisa, makan lauknya aja. Terus dia makan lagi jam 4, jam 5. Pokoknya terakhir itu jam 8 sih nggak makan lagi gitu. Situ udah. Itu sering kan? 5 sampai 6 kali gitu. Itu saya pernah coba seminggu itu turun 2 kilo. Bener, heeh. Sama ditambah menunya ikan kayak tuna kayak gitu-gitu. Nah, dari seminggu itu turun 2 kilo dan sudah sampai berapa kilo Mbak Indah turun? Sebenarnya saya contoh yang nggak patut dicontoh ya, berarti kalian kurang disiplin. Karena umur saya harus disiplin gitu. Jadi saya lebih sekarang sehat, bonusnya kurus. Sehat, bonusnya kurus. Nah, kita akan ngobrol lagi mengenai sehat, bonusnya kurus ya. Tapi setelah yang satu ini, sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dan juga dengan Mbak Indah. Mbak Indah, gimana ceritanya tuh sehat itu bonus? Bonus sehat, bonusnya kurus. Sehat, bonusnya kurus, gimana tuh pedoman itu? Jadi perlu saya gini, kita kan kalau saat itu pasti kita ada makanan dijaga, kita olahraga. Goreng-gorengan juga pasti nggak boleh ya? Oh iya, boleh nggak sih? gorengan. Boleh ya? Masih sedikit nakal, tapi sebenarnya nggak boleh. Benernya nggak boleh? Yang jahat itu gorengan sebenarnya. Justru yang jahat itu gorengan, oke. Jadi kan kalau kita mau itu ada kita olahraga nih dengan Tapi biasanya yang olahraga. jahat itu nikmat ya? Iya. Tapi harus sehat. Iya. Baik lagi. Diimbangi dengan olahraga. Terus otomatis dengan olahraga itu kalau kita teratur itu akan menurunkan gitu. Dia bonusnya ya kurus. Itu akan berasa gitu. Seminggu kita 2-3 kali kita jaga pola makan itu berasa kok sebenarnya.
turun. Tapi harus diimbangi dengan olahraga tadi, Iya, dengan itu pola makan yang tadi ya. Betul, karena sebenarnya kalau menurut saya, aku udah sebagai orang yang bertubuh besar, saya sudah mencoba beberapa cara untuk menguruskan tubuh. Jadi salah satu efektif memang pola makan dan olahraga. Nah, Mbak Ida sudah sampai pernah berapa kilo turunnya? Saya pernah paling banyak tuh 20 kilo. 20 kilo? Itu setelah mengikuti Extra Life Community? Belum sih waktu itu. Justru belum? Justru itu belum. Waktu itu sih masih SMA kelas 3 ya. Aku lebih besar daripada ini, aslinya. Aslinya? Iya, lebih nggak ada leher. Lebih. Jadi, kalau dulu itu saya, aku turun 20 kilo itu dalam waktu 1 bulan setengah ya, hampir 2 bulan lah ya katakan. Nah, dari kebanyakan yang ikut dalam Extra Life Community ini, biasanya rata-rata memang mereka yang memang sudah keturunan besar, atau kalau kita perempuan wanita yang memang biasanya kehamilan atau melahirkan anak pertama tuh menjadi besar dan susah kembali lagi. Dua-duanya sih. Dua-duanya. Ada yang memang dari kecil dia besar, ada memang perjalanan waktu dia membesar dan dia tidak percaya diri. Oh, ada yang gitu. Seperti itu. Tadi kayak melahirkan atau dia ada kan suntik hormon segala macam. Nah, ternyata menjadi besar. Menjadi besar gitu. Atau besar di bagian tertentu. Biasanya juga wanita suka nggak percaya diri kan. Kalau nggak salah apa yang pernah saya dapatkan informasi adalah wanita itu cenderung ada 2 bentuk ya, seperti bola apel atau buah Iya, kita bilangnya curvy ya. Curvy. Iya. Jadi sebenarnya lebih cantik kalau menurut orang katanya ada bentuknya gitu. Jadi walaupun bertubuh besar. Jadi dia berbentuk, itu dibilang curvy gitu. Seperti itu sih. Seperti itu. Tapi yang lain halnya lagi tadi juga ada informasi dari Mbak Indah mengenai sehat itu bonusnya kurus gitu ya. Nah, dari pedoman sehat itu bonusnya kurus, kita kan juga menjaga pola makan. Selain itu kita juga harus olahraga. Terus ada nggak Mbak, misalnya kita harus meminum obat kah? Itu dianjurkan nggak dalam XL Community? Enggak, tidak boleh. Kita menjauhi ya obat pelangsing ya. Karena obat pelangsing itu kan efeknya banyak. Kalau untuk yang belum menikah bisa ya, salah satunya mungkin bisa mengeringkan rahim, ada infonya seperti itu. Jadi lebih sangat dianjurkan itu olahraga dan pola makan. Pola makan yang teratur ya, dan sehat juga menu makanannya. Betul. Ada yang berhasil nggak turun berat badannya dan sekarang bertahan? Ada, banyak sih. Banyak. Mereka banyak kok yang memang nggak bisa selangsing seperti dulu mungkin gitu ya. Model gitu kurus banget enggak sih. Tapi minimal mereka sudah berhasil menurunkan berat badan. Jadi di bawah 100. Di bawah 100. Jadi stabil di 90, 70 gitu. Tapi dengan bentuk tubuhnya udah kelihatan gitu. Nah, lebih itu sih. Nah, kalau misalnya kita bicara tadi kegiatannya dari XL Community ini kan juga saya dengar tadi sudah ada mengenai fashion show gitu ya. Iya. Artinya kan banyak mungkin atau sebagian besar yang memang berkecimpung di dunia desainer atau memang membuat butik. Sebenarnya enggak sih. Jadi banyak yang memang mereka kan biasanya susah nyari baju. Iya. Susah nyari baju, terus gimana sih biar terlihat tetap cantik walaupun tubuhnya besar gitu. Jadi share ada yang bisa ngedesain, dia mereka kasih. Ada yang punya yang tadi nggak punya butik akhirnya terinspirasi untuk membuat butik gitu. Untuk wanita tubuh besar sih. Salah satunya juga Mbak Indah mempunyai Glossy. Kalau untuk brand sendiri saya punya Glossy. Saya berdua ada sama partner saya. Saya bikin baju muslim dan aksesoris hijab. Itu memang spesial untuk yang bertubuh besar? Iya. Karena kan gini, kalau baju muslim sendiri saya lihat yang untuk benar-benar besar seperti yang saya pakai susah ya? Susah. Ada XL kecil. XL kecil kan, ukuran XL kecil, atau yang kalau nggak yang beletet gitu loh. Bahasanya lipat-lipat. Kan pasti kita juga sebagai seorang muslimah pengen dong pakai baju yang cantik gitu walaupun tubuhnya besar gitu. Jadi mencoba mengakomodir itu gitu kurang lebih. Dan saya buat rumah besar akhirnya itu juga lokal brand dari beberapa
dibilang di sana mereka juga baru banget, tapi rata-rata mereka plus size. Mbak, Rumah Besar sendiri sudah ada berapa brands yang tergabung? 6 brand. Dan mereka baru hampir cuma pertama kali untuk buat. Jadi mereka rata-rata plus size juga sih sebenarnya. Jadi mereka bisa online. Terus ketika aku punya Rumah Besar ini, aku bilang yuk bergabung gitu. Sekaligus kita memberi pengetahuan ke wanita-wanita besar bahwa bisa kok tetap fashionable, baik itu pakai muslim, pakai etnik dan segala macam rupa deh, gitu. Sudah berapa lama Rumah Besar itu berdiri, Mbak? Rumah Besar sendiri sih baru 1 tahun kalau Rumah Besar sendiri. Kalau akunya sendiri, yang ghostnya sendiri sudah mau 3 tahun. Memproduksi juga atau hanya sebagai supplier? Memproduksi, bikin sendiri, nyari bahan sendiri? Iya. Oh iya. Nah, tapi bukan jahit sendiri ya, jahit ada tukang jahit. Iya. Nah, tipsnya apa sih Mbak kalau misalnya untuk yang bertubuh besar, apakah tidak boleh garis yang vertikal, horizontal, atau tidak boleh yang terlalu banyak motif gitu? Artinya kita bisa memberikan informasi ini ke teman-teman sahabat Zakat TV. Sebenarnya. Nah, jangan dijawab dulu ya. Nanti informasi tips and triknya setelah yang satu ini. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya dalam Suara Perempuan Muslimah. Mbak Siska, tips and triknya apa sih kalau kita memilih atau mencari motif yang untuk bertubuh besar? Sebenarnya untuk tekstur dulu. Tekstur. Kalau biasa sih kalau tekstur cari yang adem. Ya. Karena kan kita karena bisa gampang berkeringat ya. Nggak terlalu tebal sebenarnya. Cuman ya tadi sebenarnya balik lagi dari kenyamanan kita memakai sesuatu yang ada di tubuh kita. Balik lagi tadi bersyukur ya atas yang kita punya gitu. Jadi itu membuat nyaman aja sih sebenarnya. Jadi warna apa aja boleh dipakai, tekstur apa aja boleh dipakai selama kita nyaman dan sesuai pada tempat. Kalau garis-garis tuh mempengaruhi nggak sih? Garis tergantung sih. Sebenarnya nggak terlalu juga, cuman memang yang besar banget, motif yang besar banget mungkin itu sebaiknya dihindari juga enggak, cuman jangan terlalu fokus di satu tempat. Aku pakai kayak baju yang aku pakai ini kan juga sebenarnya agak motifnya besar ya, terus garis-garis, tapi ternyata kalau misalnya kita berdiri nggak terlalu kok, kayak yang ini garis-garis nyamping, yang ini lurus, nggak apa-apa digabungin. Ya lebih mengecil di bagian bawah di sininya kan karena nggak terlalu kelihatan, jadi nggak dominan gitu. Tidak dominan. Yang maksud juga motif-motif kita juga jangan terlalu dominan. Terus kalau kita pakai udah rame, kalau kita berhijab kita pakai yang mungkin yang polos. Yang polos ya. Jangan rame lagi, bunga-bunga lagi. Lebih ke situ aja sih. Kalau warna sebenarnya kenapa selalu orang pakai senang warna hitam? Karena menguruskan katanya kan. Begitu. Sebenarnya iya sih menguruskan sih. Agak-agak merampingkan gitu. Tapi sebenarnya dengan warna apa aja juga cantik kok. Ya itu sepanjang kita percaya diri dengan apa yang kita pakai. Kalau misalnya kita percaya diri, pasti orang ngeliatnya enak berarti ya. Kata oh iya ya, nyaman ya gitu. Makanya salah satu waktu itu saya masuk ke komunitas, saya datang ke acaranya tersebut, ya itu saya lihat mereka nyaman. Ternyata nggak apa-apa kok gitu ya. Gitu ada warna yang merah, kuning. Oke aja gitu kalau dipandang. Iya gitu. Jadi ya kenapa tidak gitu. Kalau warna sih balik kesukaan aja, tapi kalau bisa nggak usah hitam lah gitu loh. Sekali kita tunjukkan bahwa kita ini warnanya terang gitu. Nah, Mbak Indah sendiri pernah nggak ada satu di masa dimana merasa yang kok gemuk sih gitu? Pernah nggak? Pasti ada keputusan asaan itu kan. Kalau kita melihat idealnya seorang perempuan gitu ya kan? Iya, pasti ada. Kayak aku bilang tadi, aku sudah mencoba berbagai macam cara menguruskan tubuh gitu. Itu karena mungkin salah satunya ya
kok aku nggak kurus-kurus sih ya gitu. Tapi Pernah sampai sedih. pernah sedih. Makanya sebenarnya ya akhirnya ke dokter kemana semua segala macam coba. Cuman ya balik lagi tadi kali kurusnya nggak statis ya, naik turun gitu. Terus akhirnya sakit mah. Gitu. Jadi daripada sakit-sakitan ya udah. Akhirnya saya stop, saya bilang oke, saya nggak apa-apa segini, tapi saya stabilin, nggak naik lagi. Karena saya untuk sehat tadi. Gitu, saya olahraga, saya coba makan yang sehat. Jadi walaupun saya besar, saya nggak sakit-sakitan atau saya bisa bisa aktivitas seperti wanita-wanita yang badannya bertumbuh lebih ramping daripada saya. Gitu. Itu yang paling utama sih. Jadi apa yang mereka lakukan saya juga bisa lakukan. Gitu. Nah, itu kepercayaan diri yang mungkin kita bisa share ya ke sahabat-sahabat Zakat TV. Artinya memang kondisinya gemuk itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi penghalang ataupun tidak menjadikan kita itu jadi semakin tidak percaya diri gitu. Selama kita memang memakainya nyaman dan pede gitu. Mudah-mudahan juga insya Allah gitu ya, orang juga yang memandangnya atau yang melihatnya juga nggak ada masalah gitu ya kan. Cuman kan terkadang gemuk itu sekarang ini sudah menjadi momok yang menakutkan gitu. Kayaknya aduh aku nggak mau gemuk sebagai perempuan, semua cara hampir dilakukan gitu kan. Bahkan kadang-kadang suka melakukan hal-hal yang tidak masuk akal gitu ya. Yang ada yang kita bisa bilang habis dimakan terus dikeluarin lagi seperti itu gitu loh. Ada nggak yang cerita-cerita seperti itu dalam Excel Community? Ada pastinya. Pasti mereka ya itu tadi kita kan berkumpul itu memberi aura positif. Aura positif ya. Berarti kita tidak bukannya nggak apa-apa kok kamu gendut besar, nggak apa-apa kok tambah ini kita sehat, enggak. Tapi juga tetap kita harus jaga gitu loh. Kita harus pasti bahwa pakai obat-obatan juga nggak akan guna. Mungkin ada sih yang guna ya, tapi ya tadi efeknya banyak. Kimia itu efeknya banyak, lebih bagus yang alami gitu. Jadi yang kayak ada yang penyakit-penyakitnya yang keluarkan lagi itu juga kan dia merusak usus yang akhirnya jadi kanker kayak gitu. Jadi lebih baik alami ya tadi, kalau memang dia turun ya alhamdulillah turun, tapi kalau enggak ya udah yang penting hidupnya sehat gitu ya. Yang kedua kita juga aja kita bersyukur atas yang Tuhan berikan kepada kita, Allah berikan kepada kita kan. Seperti semua wanita tuh cantik, mau dia kurus, mau dia besar, mau dia kecil, tapi semua tuh cantik, dan itu dari suatu pemberian. Jadi salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan, kita ngajak untuk ya udah kita terima, kita rawat seperti itu. Jadi kuncinya adalah tetap harus bersyukur apapun yang sekarang kita terima ya. Nah, sekarang Mbak Indah sudah bergabung dengan XL Community, Extralis Community, dan ternyata dari situ mendapatkan hikmah yang luar biasa sampai akhirnya tercetuslah ide untuk membuat rumah besar dan juga glossy. Kedepannya mau buat apa lagi Mbak? Apakah mungkin mau catering makanan? Enggak. Jadi kita aku kebetulan sama beberapa temanku kita ada rencana insya Allah kita ada project kayak fashion show ya, fashion show yang bertubuh besar, tapi dengan segala macam. Biasanya gini, fashion show itu kan kalau besar semua ya, kita akan kecil dan besar. Kecil dan besar, ya. Kita jalankan bareng dengan pakaian yang sama. Baju muslim. Semuanya. Oh baju, ya. Tapi tetap ya muslim tetap, karena aku paling suka di Indonesia tuh muslim sih sebenarnya, baju besar ya. Gitu. Jadi project itu aku pengen bahwa orang melihat bahwa yang dipakai orang kecil bisa juga orang besar. Dan satu lagi, jadi gini, mungkin ada kebanyakan sekarang yang berpakai baju besar yang mungkin tadi ada yang tidak sesuai gitu loh. Jadi kita mau balikan lagi bahwa besar boleh, fashionable boleh, tapi sesuai dengan profesional badan. Jadi kita mau lihatkan itu, dan itu dari berbagai macam desainer, berbagai macam jenis kain, jenis ini, dan itu insya Allah. Rencananya itu kapan Mbak? November tahun 2014. Mudah-mudahan Zakat TV bisa diundang ya. Dan melihat langsung bagaimana keunikan-keunikan dari teman-teman yang bertumbuh besar tapi mempunyai kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Karena itu yang terpenting untuk perempuan terutama. Nah, itu kita tadi bicara dari sisi perempuan. Kalau untuk laki-lakinya dengan kegiatan yang sama juga? Makanya Marita tadi sih perempuan ya, tapi laki sama juga sih. Melakukan kegiatan yang sama juga. Sama juga. Nanti di bulan November akan ada fashion show juga. Ada fashion show juga. Ya, Mbak Indah, mudah-mudahan rumah besarnya sukses, glossy-nya juga terus berjalan dengan lancar dan tetap memberikan atau
terus menyuarakan kalau misalnya bertubuh besar itu yang penting adalah sehat dan bonusnya kurus. Iya, Ya. betul. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk berbicara lagi ya. Boleh. Sahabat Zakat TV, demikianlah perbincangan saya dengan Mbak Indah, dan pesannya adalah yang penting sehat dan bonusnya kurus. Mudah-mudahan minggu depan kita akan kehadiran narasumber dan juga dengan tema yang sangat lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.